Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wayan Tasya Kapatiwadania, NIM 18170410885. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis yang telah saya buat. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari analisis situasi, deskripsi usaha, dan analisis SWOT. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Provinsi Bali, menyatakan bahwa Kabupaten Karangasem merupakan penghasil kelapa terbanyak di Provinsi Bali dan memiliki 18.250 hektar kebun kelapa. Desa Pitpit merupakan salah satu desa penghasil kelapa di Kabupaten Karangasem. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 400 hektare dan termasuk desa yang berada di dataran tinggi karena hanya berjarak 12 km dari kawah Gunung Agung. Penduduk desa Pitpit memanen buah kelapa yang dimilikinya setiap 2 bulan sekali. Buah kelapa yang sudah dipanen biasanya diolah menjadi minyak kelapa yang akan digunakan untuk memasak sehari-hari. Untuk mengolah kelapa tua menjadi minyak kelapa dibutuhkan sekitar 5-7 buah untuk mendapatkan 600 ml minyak kelapa. Saat ini penduduk desa lebih memilih untuk menjual hasil panen dari pohon kelapa yang dimilikinya ke pemasok karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengolah hasil panen tersebut menjadi minyak kelapa. Pemasok kelapa yang dipanggil oleh penduduk biasanya berasal dari luar desa Pitpit. Hal tersebut dikarenakan di desa Pitpit belum terdapat pemasok kelapa yang siap membeli hasil panen dari penduduk desa. Selain itu, harga kelapa cukup fluktuatif karena terkadang harga kelapa tua melambung naik, begitu juga sebaliknya, tergantung dari penyerapan dan pengiriman kelapa tua yang dilakukan oleh pemasok kelapa ke luar Bali. Oleh karena itu, jika harga kelapa tua sangat turun atau murah, biasanya penduduk desa lebih memilih untuk tidak memanen pohon kelapa yang dimilikinya, karena menghasilkan keuntungan yang rendah, ditambah lagi dengan biaya jasa panjat pohon kelapa yang semakin mahal. Selain itu, penduduk di desa Pitpit juga belum mengetahui lebih banyak cara mengolah hasil panen dari pertanian kelapa yang dimilikinya. Padahal selain mengolah kelapa tua menjadi minyak kelapa tua juga dapat diolah menjadi berbagai produk industri, produk makanan, dan lainnya yang memiliki nilai jual. Melihat potensi dan peluang usaha yang dimiliki oleh desa Pitpit, saya bergerak untuk menciptakan sebuah ide bisnis dengan memanfaatkan kelapa tua sebagai bahan baku dari usaha yang akan saya jalankan. Usaha ini akan memasok hasil panen dari penduduk desa dan mengolah hasil panen tersebut menjadi beberapa produk yang memiliki nilai jual. UD Kelapa Pitpit merupakan usaha dagang yang bergerak di bidang produksi kelapa tua. Pada usaha ini, kelapa tua akan dijadikan sebagai bahan baku dari produk-produk yang akan ditawarkan. Usaha ini akan menawarkan beberapa produk olahan dari kelapa tua. Produk olahan tersebut terdiri dari kopra putih, arang, dan sabut kelapa. Kopra putih merupakan daging kelapa tua yang dikeringkan. Setelah mengalami pengeringan, kopra putih dapat diproduksi menjadi minyak kelapa. Dan sisa pengolahan minyak kelapa tersebut dapat digunakan sebagai makanan ternak. Permintaan pasar terhadap kopra putih cenderung stabil dan memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kopra biasa atau kopra asap. Selain menghasilkan kopra putih, usaha ini juga menghasilkan arang dari batok kelapa. Dalam proses produksi arang batok kelapa, perlu memperhatikan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam arang batok kelapa tersebut, sehingga arang batok kelapa yang diproduksi memiliki kandungan minyak yang tinggi dan memiliki kualitas yang baik. Sabut kelapa dari bahan baku untuk memproduksi kopra putih dan arang juga akan didistribusikan kepada pemasok sabut kelapa yang memproduksi sabut kelapa menjadi produk yang lebih bermanfaat. Setelah membahas mengenai analisis situasi dan deskripsi usaha dari UD Kelapa Pitpit, dilanjutkan dengan analisis SWOT. Kekuatan dari usaha ini diantaranya karena sebagian besar penduduk di desa Pitpit memiliki pohon kelapa baik itu dalam jumlah banyak atau hanya beberapa saja pada lahan pertanian yang dimilikinya, sehingga memudahkan usaha ini dalam memperoleh bahan baku untuk segera diproduksi.
Usaha ini juga merupakan satu-satunya usaha dagang di Desa Pitpit yang memproduksi kopra putih dan arang sebagai produk yang akan ditawarkan. Akses jalan dari usaha ini menuju jalan utama sangat mendukung untuk dilewati, dan letak usaha ini tidak jauh masuk ke dalam desa sehingga sangat mudah untuk ditemukan. Kelemahan dari usaha ini adalah usaha yang mudah ditiru oleh calon pesaing, karena bahan baku yang digunakan sangat mudah dijumpai dan proses produksi dari produk sangat mudah untuk ditiru. Sehingga untuk menanggulangi kelemahan tersebut, diperlukan ciri khas yang membedakan produk dari usaha ini dengan produk dari usaha pesaing. Salah satu peluang dari usaha ini adalah permintaan pasar terhadap kopra putih yang cenderung stabil dan memiliki harga yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kopra biasa atau kopra asap. Selain itu, kopra putih juga merupakan salah satu komoditas yang diekspor ke beberapa negara seperti India, Thailand, Filipina, dan Cina. Dan kopra juga akan dijadikan sebagai bahan bakar pesawat. Kopra dapat diolah menjadi pengganti bahan bakar aftur, namun masih dalam proses penelitian. Ancaman dari usaha ini yaitu adanya pesaing yang memproduksi produk yang sama, namun memiliki modal usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha ini, sehingga akan menjadi kekuatan tersendiri bagi usaha dari pesaing tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman tersebut, maka perlu untuk selalu menjaga kualitas dari produk yang dimiliki, sehingga dapat mengatasi ancaman dan usaha akan terus berkembang. Yang kedua, saya akan membahas mengenai aspek-aspek usaha yang terdiri dari aspek produksi, aspek pemasaran, aspek manajemen, dan aspek keuangan. UD Kelapa Pitpit akan berlokasi di Jalan Puresane, Desa Pitpit, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Adapun peralatan, perlengkapan, dan bahan untuk memproduksi kopra putih adalah mesin cungkil kopra, mesin pengering kopra atau oven, karung, dan daging kelapa tua. Sedangkan untuk memproduksi arang, usaha ini membutuhkan peralatan, perlengkapan, dan bahan produksi seperti drum, karung dan plastik, serta batok kelapa. Adapun proses produksi dari kopra putih dan arang dapat dilihat pada layar ini. Tiap bulannya kapasitas produksi dari usaha ini diantaranya 5 ton kopra putih, 1,25 ton arang, dan 2,5 ton sabut kelapa. Kemudian pada aspek pemasaran, jenis produk dari usaha ini adalah jenis produk industri yang dapat diproduksi kembali sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk yang mempunyai berbagai manfaat. Kegunaan dari produk yang ditawarkan oleh UD Kelapa Pitpit, di antaranya kopra putih yang merupakan bahan baku dari pembuatan minyak kelapa dan produk-produk lainnya. Sedangkan arang yang dapat diproduksi kembali menjadi arang briket yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan arang batok kelapa biasa. Dan sabut kelapa dapat diproduksi kembali menjadi berbagai macam produk yang memiliki manfaat lebih. Untuk saat ini, rencana jumlah produksi dari usaha ini dalam kurun waktu 1 bulan sebanyak 5 ton kopra putih yang akan dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, akan memproduksi arang sebanyak 1,25 ton yang akan dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram. Dan akan mendistribusikan sabut kelapa sebanyak 2,5 ton yang akan dijual dengan harga Rp3.000 per kilogram. Target konsumen dari usaha ini adalah usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menjadikan kopra putih, arang, dan sabut kelapa sebagai bahan baku pada proses produksi yang akan dilakukan. Sehingga usaha ini akan menjadi pemasok bahan baku dari usaha atau perusahaan tersebut. Untuk saat ini, target konsumen dari usaha ini adalah PT Sionchem Globalindo, PT Sumber Makmur Bakti Mulia, dan Nuansa Koko. Untuk saat ini, UD Kelapa Pitpit akan memasarkan beberapa produk yang dimilikinya di sekitar Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan lokasi dari target konsumen yang telah ditetapkan oleh UD Kelapa Pitpit. Pesaing langsung adalah perusahaan yang memiliki penawaran produk yang sama.
Dari hasil observasi yang telah dilakukan, saat ini UD Kelapa Pitpit belum menemukan usaha yang memproduksi kopra putih di sekitar Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, usaha ini merupakan usaha satu-satunya yang memproduksi kopra putih di sekitar Kabupaten Karangasem. Namun, untuk di sekitar Provinsi Bali sudah terdapat usaha yang memproduksi kopra putih. Salah satunya adalah UD Putra Kedaton yang berada di Tabanan. UD Putra Kedaton ini merupakan pesaing langsung dari usaha UD Kelapa Pitpit. Kemudian untuk pesaing tidak langsung adalah bisnis yang tidak menawarkan pelayanan atau produk yang sama, tetapi memenuhi kebutuhan yang sama secara alternatif. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, pesaing tidak langsung dari usaha ini adalah pemasok-pemasok kelapa tua di sekitar Kabupaten Karangasem yang tidak menutup kemungkinan juga mencari atau membeli kelapa tua di sekitar Desa Pitpit untuk kembali didistribusikan ke partner bisnis mereka. Melihat beberapa potensi dan peluang untuk menjalankan usaha ini, maka sudah jelas bahwa usaha ini memiliki potensi pemasaran produk yang sangat menjanjikan, terutama untuk produk kopra putih. Walaupun sudah terdapat beberapa usaha atau perusahaan di Indonesia yang menawarkan produk kopra putih, tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan potensi yang sudah ada melalui usaha ini, dan juga memanfaatkan peluang yang ada dengan berbagai strategi-strategi yang akan dirancang untuk lebih mengembangkan usaha ini. Strategi promosi yang akan dilakukan usaha ini terdiri dari dua cara, yaitu secara offline dan secara online. Strategi promosi secara offline yang akan dilakukan oleh usaha ini adalah dengan mouth-to-mouth dan direct marketing. Untuk strategi pemasaran mouth-to-mouth sangat penting dilakukan untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, karena melalui promosi secara offline memungkinkan usaha ini untuk melakukan interaksi secara langsung dengan calon konsumen melalui strategi ini. Selain strategi mouth-to-mouth, usaha ini akan melakukan direct marketing atau pemasaran langsung. Dalam melakukan pemasaran langsung, usaha ini akan menawarkan produk-produk yang dimiliki secara langsung kepada target konsumen yang sudah ditetapkan oleh UD Kelapa Pitpit. Sehingga dengan cara ini akan menciptakan hubungan kerjasama antara usaha ini dengan usaha atau perusahaan lainnya yang menjadi target konsumen dari usaha ini. Strategi pemasaran online yang akan dilakukan oleh usaha ini adalah dengan melakukan strategi digital marketing. Salah satu strategi digital marketing yang akan dilakukan oleh usaha ini adalah Search Engine Optimization atau SEO dengan tujuan untuk meningkatkan traffic dalam hal promosi dan pemasaran penjualan produk dari usaha ini. Selanjutnya, aspek manajemen dari UD Kelapa Pitpit. Bentuk dari usaha ini adalah usaha dagang karena usaha ini akan dijalankan oleh perseorangan dan pemilik dari usaha ini akan sekaligus menjadi pengurus dalam berjalannya usaha dengan tanggung jawab yang sangat besar. Usaha ini juga memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tujuan agar dapat mempermudah koordinasi, pembuatan keputusan bisnis, dan lainnya, baik itu dengan pihak investor, partner bisnis, dan karyawan. Struktur organisasi yang akan dijalankan UD Kelapa Pitpit dapat dilihat dalam layar ini. Rencana kebutuhan akan tenaga kerja dari UD Kelapa Pitpit adalah sebagai berikut. Pada bagian produksi, UD Kelapa Pitpit membutuhkan 2 orang tenaga kerja untuk bagian menyortir dan mengupas sabut kelapa, 1 orang tenaga kerja untuk bagian mencungkil daging kelapa, 2 orang tenaga kerja untuk bagian pengeringan daging kelapa dan pembuatan arang, dan 1 orang tenaga kerja untuk bagian pengemasan. Pada bagian pengiriman, UD Kelapa Pitpit membutuhkan 2 orang tenaga kerja sebagai driver dan co-driver untuk bagian pengiriman produk kepada konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada usaha ini, maka usaha ini akan membuka lowongan pekerjaan terutama untuk masyarakat di Desa Pitpit. Karena usaha ini merupakan usaha dengan pekerjaan yang cukup menguras tenaga, maka dalam perekrutan sumber daya manusia akan mengutamakan pelamar berjenis kelamin laki-laki. Pada bagian produksi akan merekrut 6 orang tenaga kerja yang telah memenuhi syarat seperti dapat bekerja dengan telaten, cepat, dan lainnya. Pada bagian pengiriman akan merekrut 2 orang tenaga kerja yang bisa mengemudi
truk dan telah memiliki surat izin mengemudi. Setelah membahas mengenai aspek produksi, aspek pemasaran, dan aspek manajemen, saya akan melanjutkan dengan membahas mengenai aspek keuangan dari UD Kelapa Pitpit. Untuk menjalankan usaha ini, maka pemilik UD Kelapa Pitpit membutuhkan dana sebesar Rp79.667.000 sebagai modal awal dari usaha ini. Usaha ini sangat menarik untuk dijalankan dan adanya keinginan agar pihak lain ikut serta merasakan tingkat keuntungan yang akan didapatkan dari usaha ini. Maka UD Kelapa Pitpit mengajak pihak-pihak yang berminat untuk berinvestasi dan melakukan kerjasama dengan usaha ini berdasarkan komposisi sebagai berikut. 75% modal sendiri atau modal dari pemilik UD Kelapa Pitpit dan 25% modal pinjaman atau modal dari investor. Untuk memberikan rasa aman kepada investor yang sudah bersedia berinvestasi dan bekerja sama dengan usaha ini, dengan memberi modal pinjaman dengan komposisi 25% atau sejumlah Rp19.916.750, maka UD Kelapa Pitpit akan menjamin dengan aset-aset yang dimiliki oleh usaha ini. Adapun analisis keuangan dari usaha ini, yang pertama modal awal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha ini sebesar Rp79.667.000. Kemudian dari hasil perhitungan metode penyusutan, peralatan dan teknologi yang dimiliki UD Kelapa Pitpit, untuk setiap bulannya biaya penyusutan yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.296.665. Adapun biaya tetap yang akan dikeluarkan dari usaha ini yang terdiri dari biaya aktiva tetap, biaya operasional, dan biaya penyusutan sebesar Rp24.963.665 untuk setiap bulannya. Dan untuk biaya variabel yang akan dikeluarkan oleh usaha ini setiap bulannya yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp50 juta. Perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh UD Kelapa Pitpit untuk setiap bulannya sebesar Rp88.750 yang didapat dari hasil penjualan kopra putih 5 ton, arang 1,25 ton, dan sabut kelapa 2,5 ton. Adapun perkiraan laba bersih yang akan diperoleh dari UD Kelapa Pitpit untuk setiap bulannya sebesar Rp13.786.335. Jumlah laba bersih didapatkan dari perkiraan pendapatan dikurang biaya tetap, menghasilkan laba kotor, dan hasil laba kotor akan dikurang dengan biaya variabel yang akan menghasilkan jumlah laba bersih. Dari hasil perhitungan rancangan anggaran biaya, perkiraan pendapatan sampai dengan perkiraan laba atau rugi dari usaha ini, terdapat beberapa indikator kelayakan usaha bagi UD Kelapa Pitpit. Indikator-indikator tersebut diantaranya NPV dari UD Kelapa Pitpit sebesar Rp95.208.362. Artinya NPV kas bersih pada masa mendatang melebihi nilai investasi yang harus dikeluarkan sebesar Rp79.667.000, maka UD Kelapa Pitpit dinyatakan layak untuk dijalankan. Kemudian dari perhitungan IRR yang sudah dilakukan, IRR dari UD Kelapa Pitpit sebesar 208%. Artinya IRR UD Kelapa Pitpit lebih besar daripada suku bunga dasar kredit Bank Rakyat Indonesia sebesar 16,50%. Maka usaha ini dapat dinyatakan layak untuk dilaksanakan dan layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank atau investor. Dari hasil perhitungan PP yang sudah dilakukan, PP dari UD Kelapa Pitpit sebesar 0,44 tahun atau kira-kira 5 bulan untuk pengembalian investasi, maka usaha ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan. Setelah membahas mengenai kebutuhan dana, alternatif sumber dana, analisis keuangan, dan prospek bisnis dari UD Kelapa Pitpit, yang terakhir di aspek keuangan, saya akan membahas mengenai keuntungan investor. Jadi persentase keuntungan yang akan didapatkan oleh investor atas peminjaman modal kepada usaha ini sebesar 25%, maka dari laba yang diperoleh usaha ini sebesar 25% akan diberikan kepada investor. Adapun perolehan dividen atas pemodalan yang diberikan oleh investor dalam 1 tahun sebesar Rp41.359.000 dengan memberikan
modal pinjaman kepada usaha ini sebesar Rp19.916.750, maka investor akan memperoleh dividen sebesar Rp41.359.000 dalam 1 tahun. Yang terakhir, keuntungan dari investor yang bersedia untuk berinvestasi kepada usaha ini akan memiliki peran penting. Sesuai dengan persentase keuntungan yang akan diperoleh dari usaha ini, maka investor akan memiliki peran penting dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh usaha ini sebesar 25%. Dengan adanya potensi dan peluang usaha yang menarik dan menjanjikan, diharapkan usaha ini dapat berkembang dengan baik dan kapasitas produksi dari usaha ini semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan keuntungan yang maksimal, membuka lapangan pekerjaan untuk menambah sumber daya manusia, menambah peralatan dan teknologi untuk mendukung kualitas dari produk, serta dapat mengembangkan inovasi-inovasi produk yang berbahan baku kelapa tua. Selain itu, dengan adanya usaha ini diharapkan dapat membantu Desa Pitpit untuk menemukan potensi dan peluang usaha lainnya dengan tujuan untuk lebih memajukan desa ini sehingga semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan di mancanegara. Baik, sekian video presentasi dari perencanaan bisnis yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.